warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Wahyuni SSI, Guru Matematika di SMK Negeri 7 Surakarta. Saya adalah salah satu peserta CGP calon guru penggerak angkatan keempat di tahun 2021 ini. Dan saat ini saya mengikuti PGP Pendidikan Guru Penggerak selama 9 bulan ke depan dan diberi hasil yang terbaik. Baik, untuk saat ini kali ini saya akan menyampaikan jawaban dari tugas PGP di LMS untuk modul 11, yaitu koneksi antar materi, tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Untuk pertanyaan yang pertama, pendapat saya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya pelajari modul 11. Menurut saya, bahwasanya murid itu merupakan aset yang luar biasa dan amat sangat penting sekali untuk dikelola dengan baik demi masa depan mereka, karena akan berpengaruh untuk pribadi, keluarga, masyarakat, dan bangsa negara ini. Nah, untuk itu kita sebagai pendidik berusaha semaksimal mungkin memberikan yang terbaik untuk murid, gitu ya, dengan memberikan materi pembelajaran yang baik, kemudian menuntun mereka agar bisa lebih mandiri dan tanggung jawab dalam menghadapi masa depan yang tidak lebih ringan tapi lebih sulit dan lebih kompleks dalam menghadapi tantangan ke depan. Nah, itu pendapat saya untuk pertanyaan yang pertama. Untuk jawaban saya yang kedua, apa yang berubah pada diri saya setelah mempelajari modul 11, bahwasanya pendapat saya di sebelum mempelajari modul 11 dengan setelah mempelajari modul 11 dari materi 1 sampai 6, artinya sudah ada kekelopan pemahaman, kekelopan pemikiran. Nah, setelah modul 11 ini saya semakin tahu filosofi dan arah pendidikan di Indonesia ini. Dan sangat bagus sekali apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro, bahwasanya pendidikan ini merupakan persemaian benih-benih kebudayaan di masyarakat. Artinya kita memang membentuk anak-anak ini agar menjadi membentuk satu kebudayaan di masyarakat yang baik, kan gitu. Nah, artinya murid-murid ini kan mempunyai kodrat secara alami, yaitu kodrat yang merdeka belajar, kemudian mereka itu bermain. Nah, artinya kita hanya sekedar menuntun mereka untuk menjalani langkahnya, gitu ya, menjalani langkahnya dalam menapaki dunianya sesuai dengan kodrat alam dan zamannya, sehingga tumbuh kekuatan dari kodrat si anak ini tadi. Nah, dalam menuntun ini ya, kita perlu 3 kondisi. Jadi yang terlibat dalam menuntun si anak ini ada 3 kondisi, yaitu dari sisi keluarganya, kemudian masyarakat, dan di sekolah. Ini sangat berpengaruh sekali terhadap si anak. Nah, kita sebagai pendidik di sekolah, sebagai pengganti orang tua, itu bagaimana bisa menuntun anak ini belajar dengan sesuai dengan kodrat mereka, yaitu merdeka dan bermain. Karena di sini kebetulan saya mengajar anak-anak SMK, bagaimana mereka belajar dengan senang, mudah dipahami, dan lebih banyak berkarya ya, daripada harus dijejali dengan ilmu-ilmu hafalan dan sebagainya gitu. Nah, ini jadi tantangan buat saya ke depan ya, selama ini mengikuti JKP ini, bagaimana menginovasi pembelajaran agar anak-anak lebih mudah mempelajari matematika yang dianggap momok oleh sebagian besar masyarakat, terutama di Indonesia ini, gitu ya. Nah, sebagai pendidik juga saya harus bisa menerapkan apa yang jadi tuntunan dari Ki Hajar Dewantoro, yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya manungkarsa, tutwuri handayani, gitu.
Nah, selanjutnya hal-hal apa yang dapat segera saya terapkan agar kelas saya yang saya ajarkan ini mencerminkan pemikiran daripada Ki Hajar Dewantara. Nah, kebetulan selama 2 tahun ini kita menjalani pembelajaran PJJ dan alhamdulillah di saat ini sudah mulai PTM gitu, artinya bagaimana kita menggabungkan, mengkolaborasikan antara PTM dengan PJJ sehingga pembelajaran ini menjadi pelajaran yang menyenangkan. Nah, ini menjadi PR saya yang cukup luar biasa beratnya, dan saya membuka ruang yang seluas-luasnya masukan dari Bapak Ibu rekan sejawat untuk ini bagaimana bisa merubah mindset pendidikan ini, bisa berpihak kepada anak sehingga mereka bisa belajar secara merdeka dan belajar sesuai dengan apa yang dimaukan mereka tanpa harus meninggalkan nilai-nilai yang sudah kita terapkan atau nilai-nilai yang sudah diberikan. Yang pertama jelas adalah saya mengevaluasi pembelajaran yang sudah saya lakukan ya selama ini, yang mungkin masih banyak bersifat monoton, kurang variatif dalam pembelajaran, terutama sekali di pembelajaran PJJ. Karena kan PJJ hanya bertemu lewat classroom gitu saja, bisa memberi materi hanya ketika bercakap-cakap bisanya hanya lewat di chat room dan sebagainya. Artinya tidak ada belum begitu inovasi, belum begitu dua arah, hanya monoton satu arah saja dan kurang bervariatif. Yang kedua, saya akan segera merancang pembelajaran yang berpihak kepada anak-anak ya, sesuai dengan keadaan mereka. Karena kan selama ini terutama di PJJ banyak kendala, bahwasanya anak-anak ini sering mengadukan kuota internet yang tidak ada, terus fasilitas yang kurang memadai dan sebagainya. Dan alhamdulillah selama ini memang pemerintah juga sudah memberikan subsidi tentang kuota kepada anak-anak gitu ya. Cuma ternyata selama ini pembelajaran PJJ tetap belum bisa belajar maksimal. Semakin hari semakin kesini persensi anak-anak tidak semakin membaik, tetapi justru semakin menurun. Ini jadi tantangan buat saya untuk merancang pembelajaran terutama PJJ, PTM atau gabungan dari keduanya, sehingga mereka bisa lebih aktif mengikuti pelajaran dengan merasa senang tanpa terbebani. Kemudian rencana saya yang ketiga adalah memberikan pelayanan yang terbaik ketika pembelajaran kepada anak-anak. Artinya bagaimana saya segera masuk kelas gitu ya, jadi tidak terlambat. Kemudian memberikan motivasi-motivasi atau sapaan-sapaan yang bisa memberikan motivasi kepada anak-anak belajar lebih aktif dan mandiri serta menyenangkan. Kemudian yang ketiga memberikan materi pelajaran secara urut serta sistematis dan mudah dipelajari. Kemudian yang keempat yaitu segera mengkoreksi hasil pekerjaan mereka, tidak menunda-nunda dan mengembalikannya sehingga mereka tahu, oh apa yang kemarin saya kerjakan kekurangannya di sini, apa yang saya kerjakan oh sudah baik dan sebagainya. Nah, itu kelemahan daripada saya tidak segera mengkoreksi. Nah, itu sebagai tantangan saya untuk segera memberikan pelayanan yang terbaik kepada anak-anak. Kemudian yang terakhir adalah melakukan refleksi dan evaluasi setelah melakukan pembelajaran. Setiap kali melakukan pembelajaran, besok di pembelajaran berikutnya diadakan refleksi dan evaluasi. Nah, mudah-mudahan apa yang menjadi pemikiran dan rencana saya ini bisa membawa kebaikan pendidikan di pelajaran matematika, terutama pembelajaran matematika saya sendiri dan pembelajaran di SMK Negeri Surakarta untuk membentuk sistem pendidikan yang lebih baik. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.